Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UIK TV dimanapun berada, senang sekali saya Aziz bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya dalam UIK Talk edisi ke-37. Nah, di UIK Talk edisi ke-37 ini biasanya yang 77 ini spesial karena kita akan berbicara mengenai bulan yang dimana umat muslim tunggu-tunggu. Nah, bulan apakah itu? Pastinya bulan Ramadan, karena sebentar lagi kita akan bulan Ramadan. Dan mungkin besok di tanggal 28 kita sudah taraweh, dan tanggal 1-nya kita sudah berpuasa. Nah, karena kita bridgingnya Ramadan, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar Ramadan tentunya yang relate sama kegiatan atau aktivitas mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Yang teman-teman mungkin bagi mahasiswa sudah mengenal beliau. Beliau adalah pemecah dari setiap masalah-masalah yang ada. Dan beliau selalu memberikan solusi-solusi terbaik untuk teman-teman mahasiswa. Beliau adalah konselor sekaligus dosen dari BKPI. Beliau adalah Ibu Rere. Assalamualaikum Ibu Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu? Kayaknya seger banget nih hari ini. Seger Masya Allah. Dengan nuansa hijau-hijau kita ya, Masya Allah. Nggak janjian ini loh ya Kak Aziz kita ya. Okay. Bu, kita kan sebentar lagi nih mau puasa. Nah, kalau ngomongin puasa, apa yang Ibu kangenin sih kalau mau datang bulan puasa itu? Puasa ya, selain hiruk pikuk rebutan takjil gitu ya gitu masih kan? Ya dosen juga masih ya rebutan takjil. Ini di lingkungan kampus apa di rumah tuh di mana nih? Nah kalau di rumah tuh biasanya masih kita hunting takjil gitu ya. Kalau di kampus biasanya senengnya itu ketemu sama teman-teman, silaturahmi, jadi nggak boring di rumah gitu kan, ketemu sama mahasiswa tetap bisa aktif ngajar gitu. Menurut Ibu kalau kebijakan pemerintah yang bilang bahwa anak sekolah puasa justru harus libur, gimana Bu? Kalau libur tanpa aktivitas saya nggak setuju ya. Nggak setuju gitu. Justru Ramadan itu bukan berarti kita stop aktivitas gitu. Artinya kalau misalnya memang diliburin tapi diganti dengan kegiatan yang positif, saya setuju. Tapi kalau misalnya sekolah tidak mengganti kegiatan dengan misalnya sanlat, pesantren atau apa, saya sangat merugi ya menurut saya gitu. Jadi khawatirnya wasting time, anak-anak itu lebih cenderung main kalau kita nggak kontrol gitu kan. Padahal kan Ramadan itu banyak kegiatan yang bisa mendatangkan pahala gitu ya. Jadi bahkan tidur aja berpahala. Iya, daripada ngegosip sih mendingan tidur emang. Itu yang suka diambil sama anak-anak. Kalau orang tidur juga berpahala, kok ngapain juga cari pahala yang lain gitu. Oke. Oke, Bu, boleh berkenalan dulu dong, Bu. Ya. Tadi belum berkenalan ya. Belum ya. Oke. Terima kasih Kang Aziz. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Sinta Dewi, tapi biasanya dipanggil Rere. Di UIK, saya sebagai dosen di Prodi BKPI, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Sekaligus di UIK kita punya namanya unit layanan bimbingan dan konseling. Alhamdulillah saya insya Allah diamanahkan menjadi kepala ULBK di sana. Jadi langsung dengan kepalanya langsung. Iya, jadi selain ngajar sebagai dosen, di sini juga saya sebagai konselor. Wah, Masya Allah. Dan kita tidak berdua, kita kedatangan juga. Nah ini kalau misalkan kita berbicara mengenai masalah aktivitas mahasiswa, tentunya harus ada mahasiswanya. Nah, kita sudah kedatangan teman kita namanya Ahmad. Oke, nama lengkapnya apa? Ahmad Al-Farizi. Ahmad Al-Farizi, panggilannya? Ahmad aja. Oh, Ahmad. Tapi gak pakai aja. Oh, gak pakai aja. Dari program studi apa? Dari Prodi KPI. KPI itu apa? Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Wah, cocok ya, karena ini kita kan lagi berkomunikasi. Iya, komunikasi Islam. Oke, Ahmad. Tadi sama, udah berkenalan ya. Ahmad sendiri kalau misalkan Ramadan atau bulan puasa, tahun lalu puasa di mana? Di UIK, kebetulannya sekarang semester 4. Oh, jadi tahun lalu sempat ngalamin puasa di UIK, full itu? Full, 1 bulan. Oh, itu di asrama berarti? Di asrama Uli Albab. Oh, ada asramanya? Ya ada.
Oke, itu bayar gak sih kalau di asrama? Bayar sih. Oh bayar. Gak ada yang gratis ya. Dikira kalau misalnya yang beasiswa itu dia nggak bayar. Kecuali ada pengecualian sih. Oh, kecuali pengecualian. Oke, enak gak sih tinggal di asrama? Enak banget. Kita kan bayar cuma seberapa gitu kan. Fasilitas kita dapatin banyak gitu. Fasilitas didapetin banyak. Apa banget. aja? Pertama, nasi udah ada. Oh, nasi. Ini yang dipikirin nasi dulu. Oke, nasi. Ya. Terus yang kedua kita udah ada wifi. Oh ya, Terus wifi. Kenceng nggak? Kenceng juga. Oh, wifi. kenceng. Suka ngapain? Ngegame? Enggak. Kebetulan nggak suka game. Oh. Oke, terus masih banyak yang lain. Oh, masih banyak. Jangan dulu dibuka ya di sini. Oke. Tadi pertanyaannya, apa sih yang menarik dari bulan Ramadan di kampus? Yang menarik sih yang selalu ditunggu setiap tahun ya kan. Saya tuh selalu nunggu itikaf malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Seru banget itu, iya. Oh, gitu. Serunya gimana? Serunya kan kita bisa bareng-bareng sama teman yang lain, beribadah malam-malam gitu kan. Kan kalau hari-hari biasa kan mana ada gitu kan kita beribadah bareng-bareng malam-malam gitu kan. Tapi pas bulan Ramadan kita ada satu momen gitu kan. Kita berebut gimana caranya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Itu satu yang yang wajib kita dapeti gitu di bulan Ramadan itu. Oke, wah luar biasa. Tentunya bukan cuma hanya itikaf dong. Ya. Pasti ada aktivitas yang lainnya apa kira-kira? Ya, kayak membaca Al-Qur'an, sholat-sholat sunnah gitu. Oke, di samping dengan program-program yang ada di pondok pesantren ya. Iya. Oke, Bu. Kalau kita melihat bahwa UIK ini merupakan kampus yang memang walaupun nggak puasa juga memang nuansanya sudah Islam dong. Iya. Islam. Nah, Ibu melihatnya gimana? Faktor-faktor yang menjadi satu pendukung, misalkan berpuasa di kampus dengan berpuasa di rumah, dan apa sih fasilitasi yang diberikan oleh UIK kepada mahasiswanya? Oke. Perbedaannya ya, puasa di rumah atau puasa di kampus gitu. Pasti kalau dilihat dari suasana dan lingkungannya beda banget gitu ya. Kalau misalnya di rumah, kami sebagai ibu-ibu mungkin gitu kan. Kalau yang ibu-ibu ini kan bangun lebih pagi, lebih awal gitu ya dari anggota keluarga yang lainnya untuk mempersiapkan sahur gitu kan. Mungkin juga di antara ibu-ibu yang lain sebelum sahur mereka setelah tarawih tidur terus nyempetin tahajud lagi gitu kan. Jadi memang di rumah itu rutinitas jadinya gitu kan ya, bangun nyiapin sahur bersama keluarga. Terus siap-siap ke kampus gitu kan, siap-siap ke kampus, ketemu sama mahasiswa, terus ketemu sama teman-teman sesama dosen gitu kan. Nah, kalau kita di rumah saja mungkin aktivitasnya cuma nyuci, nyapu, ngepel gitu-gitu ya, atau tadarusnya di sela-sela gitu, sudah lelah duluan gitu kan. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang circle yang positif, lingkungan yang positif gitu ya, bisa jadi kita membentuk grup ibu-ibu untuk baca Quran juga gitu kan di kampus gitu. Jadi ada juga aktivitas untuk dosennya juga ada. Kalau di FAI kadang kami suka janjian gitu ya, atau kami juga suka setor-setoran sudah jus berapa gitu. Jadi kami saling mengingatkan gitu. Jadi tetap ada target kita bagaimana caranya minimal hatam 1 kali gitu ya, selama minimal gitu kan. Di balik biasanya di lingkungan kampus ada, di rumah ada, di pengajian ada gitu kan. Nah, jadi memang lebih berkualitas kalau misalnya kita keluar gitu ya. Tapi kadang kalau keluar itu kan lebih banyak cincongnya ya. Cincong tuh gimana? Lebih banyak ngobrolnya gitu ya. Nah, tapi kalau di rumah itu memang lebih khidmat gitu kan. Lebih banyak waktu yang bisa kita pakai untuk lebih berkualitas, lebih bertadabur, lebih mendekatkan diri sama Allah gitu. Berarti menurut Ibu penting ya punya circle, punya tempat yang memang bisa menunjang untuk kita bisa beribadah. Sangat penting banget karena memang kan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, Kak Aziz gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kan kita terbawa baiknya. Jadi memang kita membutuhkan lingkungan. Nah, syukurnya UIK ini kan lingkungannya Ramadan nggak Ramadan udah baik nih gitu kan. Amin. Kampus Islam gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi memang secara nuansa kita memang sudah nuansa Islami gitu untuk di kampus kita sendiri. Nah, untuk di fakultas kami sendiri di Fakultas Agama Islam, terutama di Prodi BKPI, kami punya ada kegiatan habituasi positif, Kang Aziz. Habituasi positif apa itu? Jadi semua mahasiswa BKPI itu nanti dibimbing oleh kakak mentornya, dan juga sama diawasi oleh dosen-dosennya untuk setoran.
Setoran apa? Uang? Setoran ini Kak, setoran ngaji. Jadi Oh, kita setoran punya ngaji. mahasiswa Masya kita Allah. arahkan untuk juga hatam gitu kan ya. Terus mereka juga saling membangunkan ketika tahajud. Gimana Ya, caranya? jadi satu kelompok itu Mm-mm. punya ketua gitu ya. Jadi ketua Oke. itu yang bertanggung jawab untuk ngebangunin teman-temannya. Tapi nggak ngedatangin rumahnya kan? Oh enggak, Enggak. biasanya mereka kan punya grup ya, ditelepon, Oh, ditelepon. jadi bangun semua gitu kan. Biasanya ditelepon Yayang, ini telepon temen. Iya, telepon satu grup kan bangun semua gitu. Oh, iya. Jadi di BKPI kalau Ramadan kami mengunggulkan itu. Kita Masya punya kegiatan namanya habituasi positif. Jadi tidak hanya dosennya Mhm. gitu ya, tapi kami mengajak juga mahasiswanya untuk tetap apa ya, full beribadah selama Ramadan. Oke, Gitu. gak mau kalah dong, itu BKPI. Aha. Kalau KPI sendiri gimana? Ada gak program? Biasanya KPI kalau bulan Ramadan ya, Hmm. ada kegiatan-kegiatan KPI mengabdi biasanya. Oh, KPI Iya. mengabdi itu aktivitasnya kayak gimana? Itu dari Hima sebenarnya, program Hima. Ah, Kita ke masjid-masjid, ngisi-ngisi kayak khutbah Oh, ataupun iya. kultum-kultum biasanya gitu. Mm-mm. Terus ngisi kajian-kajian. Itu ke anak-anak biasanya kalau KPI. Oh, jadi ke masjid itu bukan ngambil takjil ya? Iya, bukan. Sorry ya. Oke, ngisi-ngisi kultum. Oh, positif juga ya kayak gitu. Oke. Ya, aktivitas yang menurut kamu paling positif yang ada di UIK itu apa? Di UIK. Mungkin dikarenakan saya ulil Hmm. albab juga ya. Mm-mm. Melihat daripada lingkungan-lingkungan di masjid gitu ya. Mm-mm. Banyak orang-orang ya, anak-anak mahasiswa gitu ya. Mm-mm. Mereka setelah sholat ya langsung baca Al-Quran. Nah itu tuh Ah, oke. habits yang bagus gitu. Habit yang Ya, bagus. soalnya kan kata Pak Kiai kan, kalau misalkan pengen kita lebih baik lagi, dimulai dari Al-Quran juga gitu. Oke. Kalau Ahmad sendiri, mohon maaf, ini ngelihat background Ahmad sendiri. Ketika pas SMA itu sekolahnya apa? SMA, SMK, apakah SMK atau pondok pesantren? SMK sambil mondok. SMK Iya, sambil mondok. sambil mondok, jurusannya apa? Jurusan administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran, gimana cerita aja bisa masuk KPI? Iya, sebenarnya awal-awal ya memang suka ke komunikasi. Ah, Ya, pas daftar ke UIK juga kan, pilihan yang pertama KPI, Mm-mm. yang kedua manajemen. mm-mm. Nah kan manajemen ada sangkut paut sama administrasi itu. Ya, Disangkut-sangkutin. tapi emang Oke. suka komunikasi itu, pengen bisa lah. Oke, Bu, mengenai masalah potensi diri nih. Oke. Tadi kan ada banyak sekali di mahasiswa kita atau mungkin adik-adik yang baru mau nyari jurusan mana yang tepat atau program studi mana yang paling relate sama dirinya. Kira-kira bagaimana sih Bu cara menentukan tadi biar nggak salah pilih jurusan, kemudian akhirnya kalau salah pilih jurusan kan akhirnya menjadi alasan dia untuk tidak melanjutkan. Gue tuh males karena ini kayaknya bukan gue banget gitu. Nah, gimana tuh Bu? Iya, jadi memang kalau dalam dunia konseling itu kita sudah ada namanya perencanaan karir, Kak Ngajis gitu ya. Nah, jadi karir itu dibentuk dari sejak kecil. Baik. Nah, misalnya sudah mulai ada penentuan karir itu mau jadi apa? Misalnya simpelnya tuh kalau zaman dulu itu cita-cita anak-anak tuh kalau nggak jadi dokter gitu ya, gitu kan. Iya. Nah, itu sudah ditentukan misalnya kalau mau jadi dokter otomatis harus ngambil IPA. Oke. Gitu kan. Nah, kalau mau jadi diplomat IPS misalnya. Nah, itu kan sudah ada bidang-bidang tertentu. Nah, melihat lagi kepada kita semua itu kan memiliki potensi. Baik. Potensinya ini harus bisa kita lihat apakah sesuai atau tidak dengan cita-citanya. Nah, itulah butuhnya pengarahan atau perencanaan karir. Bisa kita adakan misalnya tes IQ gitu ya. Oke. Atau tes bakat minat untuk melihat sejauh mana potensi dia terhadap bidang yang dia inginkan. Jadi kan kita ini lahir ada yang membawa gift ya, Oke. bakat gitu kan, atau ada juga keinginan yang besar muncul itu namanya minat. Nah, jadi supaya nggak salah jurusan mungkin kita harus bisa ngelihat dulu apakah kita sesuai atau tidak dengan minat atau bakat kita. Bisa ikut tes psikotes atau tes psikologi gitu ya, atau juga tes bakat minat. Nah, di UIK bisa nih gitu. Oke, tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang justru malah ini
datangnya dari orang tua, ngapain sih lu tes minat, tes bakat atau tes psikologi, emang rada-rada. Nah itu kalau ada pertanyaan ngapain gitu kan ya, memang sih dia agak pricey ya, agak mahal gitu ya kalau misal memang ikut tes itu. Nah cuman kan kita melihat kesesuaian antara potensi dia dengan pemilihan jurusan itu tadi. Kan tadi kita inginnya menghindari salah jurusan. Jadi itu jadi nilai investasi juga ya ke kita jadi kita pun mengukur diri Kang Aziz gitu kan ya, apakah memang kita capable atau enggak di prodi yang kita inginkan. Jangan sampai kita lemah di bidang numerical tapi kita pengennya jadi sesuatu bidang yang membutuhkan hitung-hitungan yang banyak. Itu kan namanya kita mencelakai diri sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya memang kayak Ahmad nih, dia minatnya komunikasi. Walaupun backgroundnya di SMK, kita melihatnya nggak nyambung gitu ya, dari SMK administrasi ke KPI gitu. Walaupun tadi disambung-sambungin. Walaupun disambung-sambungin gitu kan ya. Cuman karena dia punya minat yang bagus gitu terhadap komunikasi, mungkin dia secara personal seneng ngobrol gitu kan, dia punya interaksi sosial yang baik. Jadi yang namanya keterampilan itu bisa dilatih Kak Aziz. Sedangkan komunikasi itu sebuah keterampilan gitu kan ya. Tadi jawabannya kan bisa melalui tes IQ, tapi kayaknya rata-rata banyak orang justru pengen apakah bisa mengukur diri sendiri apa ada nggak kayak semacam treatmentnya khusus gitu atau seperti apa? Ya memang kalau misalnya kita searching ya berselancar itu memang banyak instrumen-instrumen untuk mengukur potensi diri. Cuman bahayanya kalau kita tidak dipantau atau tidak dibimbing. Jadi misalnya kita boleh nih online misalnya itu kan ngecek, wah saya ternyata bakatnya jadi ini. Tapi kalau kita tidak datang ke ahli, kita nanti jadi bingung nih. Gitu. Jadi fungsinya ahli itu untuk ngelurusin gitu loh Kak Aziz gitu ya. Ngelurusin, oh iya ini tesnya memang seperti ini. Tapi nanti kita kalau misalnya di sekolah itu harus dilihat dari raport lagi gitu kan. Apakah memang nilainya itu mencukupi atau tidak untuk keinginan dia di pemilihan karirnya misalnya seperti itu. Kalau di sekolah kan kita bayar raport ya. Baik gitu. Kalau seperjalanan Ibu selaku konselor dan juga dosen nih, apakah ada gitu yang ngerasa ketika pas dia masuk ngerasa gagal atau ngerasa salah jurusan, kemudian apa treatment yang dilakukan oleh Ibu dan juga Wika sebagai penyelenggara pendidikan untuk anak tersebut? Kalau dibilang salah jurusan, jangankan mahasiswa, saya pun ngerasa iya. Iya, coba cerita gimana iya gitu kan. Nah jadi kalau flashback ke saya dulu gitu kan ya, inginnya kuliahnya itu teknik mesin. Karena suka ngoprek-ngoprek mobil ayah dulu gitu kan ya. Itu. Nah, cuman bisa nyopot gak bisa masak. Nah, betul sekali gitu ya. Kayaknya Anda juga ya. Itu bakat saya, Pak. Nah, terus kemudian kok kayaknya ini maco banget gitu ya. Walaupun sebenarnya semua prodi itu tidak berdasarkan gender ya, semua juga boleh gitu. Nah, tapi kesini-sini kok kayaknya banyak orang yang rada tanda kutip butuh psikologis gitu, dorongan psikologis. Entah kayak orang dosen saya sampai bilang gini, profesi BK ini atau psikologi ini akan laku di kemudian hari. Kenapa? Karena kita akan banyak menemukan orang-orang yang banyak stres. Gitu kan. Nah, visioner sekali. Gitu. Dan saya baru mengikhlaskan diri saya kuliah di BK itu di semester 3. Pada mata kuliah pemahaman individu, di situ saya mengukur diri saya sendiri. Akhirnya ternyata saya begini loh gitu kan. Wah, hikmah saya kuliah di BK, ternyata saya bisa mengenal diri saya sendiri. Nah, jadi mulai saat itu saya sudah meridokan diri saya gitu ya, mengikhlaskan diri saya untuk ya sudah, mungkin ini adalah pilihan terbaik menurut Allah untuk saya kuliah di BK. Nah, pun ketika menjadi dosen, mahasiswa saya juga rata-rata banyak juga yang salah jurusan atau jurusan yang nggak diinginkan gitu kan. Kebanyakan mereka terpaksa misalnya gitu, tapi ternyata alhamdulillah juga banyak yang menjadi pilihan pertama. Karena sudah merasakan manfaat dari butuhnya dia memperbaiki diri melalui program BK misalnya. Bahkan ketika kita tanyakan apa tujuanmu masuk BK ini, sebentar, mau berobat jalan Kang Aziz. Berobat jalan maksudnya? Iya. Jadi mereka datang kan masih baru nih, unyu-unyu nih ya. Anak-anak SMA yang baru lulus, mereka datang dengan banyak sampah di dalam diri mereka. Sampah itu maksudnya? Masalah. Masalah. Yang baru putus cinta, yang salah pilih jurusan, yang diomelin ibunya kenapa kuliah di sini gitu kan. Jadi banyak banget masalah-masalah yang di menjadi beban dalam hidup mereka gitu.
Sedangkan kuliah di BK itu kita belajar pendekatan-pendekatan, bagaimana caranya mereka dididik untuk bisa minimum menyelesaikan masalah mereka sendiri. Oh, gitu. Oke. Bukan justru malah kebalikan ya. Ngapain kuliah di BK? Gue aja banyak masalah. Ngapain ngurusin masalah orang? Nah, justru sebelum kan endingnya ini kan akan mereka ini akan menjadi lulusan SPD ya. Jadi guru BK atau ketika mereka sudah lulus S1 mereka bisa mengambil profesi konseling dia PPK, nanti dia bisa mendapatkan license untuk buka praktik dan title-nya jadi konselor. Nah, sebelum menjadi konselor mereka wajib jadi klien. Oh, oke. Kenapa? Karena itu tadi mereka harus sembuh dulu, mengenal dirinya dulu. Nah, satu mengenal diri, kemudian mereka harus sembuh dengan semua masa lalunya mereka dulu. Baru kita bisa membantu menyembuhkan orang lain. Pertanyaannya. Ya. BK umum sama bimbingan konseling Islam apa bedanya? BKPI ya, pendidikan Islam ya, bedanya. Oke, kalau di BK umum gitu kan ya, kita mempelajari secara teori sama. Secara teori sama gitu ya. Kita bagaimana cara menangani kesehatan mental, kita bagaimana caranya menyembuhkan diri sendiri, secara psikologi sama. Tapi yang membedakan yang sangat membedakan adalah pada pendidikan Islamnya. Jadi yang kami arahkan dosen-dosen BKPI di UIK ini adalah bagaimana mahasiswa kami bisa menyelesaikan masalah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Jadi kita mendidik mereka sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ketika nanti mereka terjun ke sekolah, mereka pun bisa mengaitkan ini masalah dari Allah loh, gitu kan ya. Kalau kita bicara masalah, semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang yang memiliki masalah itu menyerahkan masalahnya sama Allah. Nah, jadi sumber penyelesaian masalah itu kita kembali sama Allah gitu kan. Nah, fungsinya BKPI ini, mahasiswa BKPI adalah kita memperkenalkan anak-anak ini terhadap bahwa masalah datangnya dari Allah dan kita kembalikan sama Allah. Nah, mengikuti teori-teori yang ada di BK umum itu juga boleh gitu. Tapi endingnya kita sematkan pada bagaimana cara Islam menyelesaikan masalah hidup kita seperti itu. Wah, luar biasa. Tadi ketika Ibu bilang banyak masalah, kayaknya ini ketawa-ketawa kayak punya banyak masalah ya. Biasa anak muda. Baru semester 4 lagi, jangan-jangan masih banyak sampah di dalam dirinya. Kira-kira tantangan apa atau punya masalah apa? Bukan punya masalah apa ya? Hal apa sih yang suka ngeganggu kamu sebagai seorang mahasiswa lah, baik itu secara umum sebagai seorang mahasiswa atau di bulan Ramadan gitu kira-kira. Mumpung ada guru BK, dosen BK-nya langsung silakan. Numpang curcol kita. Sebenarnya kalau saya kan masih muda masih muda. Jadi muda. Banyak kayak pikiran-pikiran yang membuat overthinking. Iya, biasanya lebih ke masa depan sih, Bu. Khawatir tentang masa depan. Iya, biasa. Gue nanti 2 tahun lagi mau jadi apa ya? Iya, benar. Apalagi kayak kalau misalkan ngelihat orang-orang yang seumuran kita udah sukses, udah punya ini kayak merasa tertinggal ya gitu. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, itu mungkin Ibu bisa menyelesaikan. Langsung jawab sekarang. Langsung boleh ini gratis kok. Oh ya, dan pemirsa Wika TV juga boleh ya, nanti boleh bertanya di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ya mudah-mudahan ada segmen yang kedua atau ketiga, tapi nanti saya akan sampaikan langsung ke Ibu. Ibu bisa jawab juga ya. Apa nanti tuh? Ya kalau misalkan nanti ada mahasiswa kita ataupun calon mahasiswa kita pengen konseling via chat di kolom komentar. Oh, boleh. Gratis ya. Gratis. Oke. Tadi sampai mana tadi? Oh, Ibu dijawab dulu, Bu. Apa? Oke. Semester 4 ya? Iya. Semester 4. Tadi ngakunya masih muda. Emang saya masih muda, Bu. Di antara saya dan Kang Ajis gitu. Oke, kalau dilihat dari usia perkembangan, dia ini kan baru masuk menginjak dewasa awal ya. Dewasa awal itu kan berarti kan ada transisi ya dari remaja akhir ke dewasa awal. Artinya kan memang dewasa awal itu disiapkan untuk minimum berani menghadapi kenyataan hidup gitu kan. Nah, salah satunya mungkin penyakit remaja saat ini lebih sering overthinking, insecure gitu ya. Dikit-dikit aku insecure gitu ya. Apalagi scroll gitu. Waduh, orang udah ada di Maldives nih. Aduh, gue masih ada di gitu ya. Apalagi kalau lagi sedih ngelihat reels isinya sedih juga, dikit-dikit related banget ya sama gue gitu kan ya. Terus di screenshot jadiin status gitu kan ya. Nah, jadi memang wajar sih ya di usia-usia ini memang ada kekhawatiran terhadap masa depan seperti itu kan. Terus mulai mikirin
Do nanti kerja jadi apa gitu. Terus kemudian gimana caranya, mungkin ada anak yang dilahirkan mengebantu ngebesarin orang tuanya gitu ya, adik-adiknya, keluarganya, seperti itu kan. Jadi memang itulah tantangan di usia dewasa awal, bagaimana caranya mereka belajar untuk bisa menyelesaikan masalah secara mandiri gitu kan ya, dan mempertimbangkan baik buruk dalam kehidupannya gitu. Artinya memang selain harus banyak, bukan belajar dari masalah ya, tapi mungkin kita harus banyak baca gitu kan ya, bagaimana pengalaman orang-orang yang memiliki masalah, mereka bisa keluar dari masalah tersebut. Atau bahkan kalau mau sih singkatnya datang ke LBK datang ke LBK gitu kan ya, untuk konseling gratis. Kalau mahasiswa UIK internal kita gratis. Oke. Kalau Aman sendiri sebenarnya anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Nah, biasanya anak pertama itu dari berapa dulu? Punya satu. Oh, punya satu. Oh, masih agak aman ya. Oke. Nah, Ahmad sendiri melihat ketika Ahmad masuk di UIK gitu, kira-kira ada fasilitas penunjang apa yang menurut Ahmad bisa mungkin Ahmad yang dulu sama Ahmad yang sekarang itu jalan hidupnya mungkin sudah berubah atau gimana, atau ada fasilitas apa yang menurut Ahmad yang bisa menjadikan Ahmad seperti sekarang gitu di UIK? Sebenarnya kalau lihat di UIK ya, kan ada beberapa UKM gitu ya. Kita ngeliat dari UKM aja. Saya masuk LDK Al-Intishar. LDK itu lembaga dakwah kampus. Kalau di sekolah itu Rohis mungkin ya? Kayak Rohis gitu. Rohis. Jadi awal kan bisa disebut saya itu orangnya kayak malu banget ngomong di depan orang banyak gitu. Tapi ketika saya berada di lingkungan yang mungkin itu cocok bagi saya gitu, saya mencoba jadi MC, terus jadi moderator. Secara tidak langsung kayak aku bisa kok gitu di dunia komunikasi gitu. Makanya dari situlah kayak passion tuh terlihat gitu. Kayaknya cocok di bagian komunikasi, terus kayak jadi public speaker gitu. Oke. Di LDK itu sedikit ya kita ini. LDK itu aktivitasnya ngapain? LDK kita semua banyak Kak. Apa itu? Kajian. Terus, ya, ada kayak sekolah medianya. Pokoknya banyak lah gitu. Oke. Hubungannya sama bulan puasa atau Ramadan sekarang itu programnya tuh apa? Nah, kebetulan kemarin kita kolaborasi bersama EDKM dan juga kampus. Kita ada beberapa kegiatan di bulan Ramadan ini. Yang pertama ada Sanlat Akbar. Oke. Ya, dan itu bisa diikuti oleh masyarakat umum atau? Itu tujuannya kita SMA Sebogor Raya. SMA Sebogor Raya. Ya. Oke. Terus yang kedua ada Festival Ramadan. Ya, kita itu ada perlombaan. Perlombaan Islami, ada kayak MTQ, MHQ, terus pidato ya. Itu juga tujuannya buat SMA Sebogor Raya dan mahasiswa UIK. Ya, dan juga ada kajian-kajian Islami dari Senin sampai Kamis. Dan juga masih banyak lagi. Oke, kadang-kadang yang dicari itu takjil gratis ada gak sih di UIK? Sebenarnya ada kan? Ada. Oke. Terus ada juga sholat taraweh ya? Iya, ada. Ada sholat taraweh. Ada sholat tahajud mungkin? Ada nanti. Oh, ada programnya sholat tahajud. Nanti kita bareng-bareng. Oke. Berapa rakaat kira-kira di UIK? Tarawihnya kita kemarin yang 11 ya. Yang 11 bisa ya. Wah. Alhamdulillah saya jadi mau sholat di sini. Oke. Bu, apa sih yang masakan apa yang dikangenin gitu? Kalau ngomong-ngomong tadi sebelum kita on air kan Ibu bilang Ibu dari apa Bu? Medan. Oh, dari Medan. Wah, masakan apa Bu yang paling Ibu kangenin? Medan biasanya Mama itu masak roti jala. Roti jala itu apa? Roti jala apa ya? Pokoknya dibentuk kayak jala gitu. Oh, emang kayak jala jaring gitu. Gitu. Dimakannya pakai kuah kari, bisa kari ayam atau sapi gitu. Nah, tapi kan sekarang udah di Bogor ya. Jadi makan itu kadang setahun sekali. Oh gitu. Makanan Bogor apa yang dikangenin? Makanan Bogor itu khasnya apa ya? Oh, parah. Iya, Bogor. Saya sebenarnya pemakan segala Kang Ajis gitu ya. Jadi nggak ada yang dominan, semua saya makan gitu. Apa sih Bogor? Bogor ya. Kamu orang Bogor? Yang saya suka paling asinan ya. Asinan. Bogor. Buka puasa makan asinan atau? Saya suka asam. Talas Bogor, Bu. Tales ya. Talas ya. Buat buka puasa. Oke.
Oke, ini kadang-kadang gini Bu, puasa itu sukanya justru malah mikirinnya makan aja gitu. Nah, iya, Kemudian betul. sukanya banyak orang bilang puasa itu adalah waktunya untuk kita tidur atau apa namanya orang seharian gitu tidak melakukan aktivitas dan menjadi alasan bahwa karena saya lagi berpuasa. Oke. Gimana Bu? Woi, rugi ya. Menurut saya rugi gitu karena kenapa? Ramadan ini kan datangnya setahun sekali gitu ya, dan belum tentu kita mendapati Ramadan yang akan datang seperti itu. Nah, kenapa enggak kita manfaatkan kesempatan kita untuk melaksanakan Ramadan yang ada di depan mata? Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa ya menjalankan Ramadan dengan baik gitu, dengan banyak beribadah gitu loh gitu kan, karena di bulan-bulan ini kan janjinya Allah tuh semua amal kebaikan dilipat gandakan. Gitu ya. Bahkan kalau bisa kita ngasih rebut-rebutan ngasih amal gitu ya, kayak misalnya ngasih takjil gitu ke masjid-masjid gitu kan, atau bahkan Rasulullah juga nyuruh kalau misalnya memang kita punya kurma kasih potekan kayak berdua gitu kan ya gitu. Jadi kan semua amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya gitu. Menurut saya kalau misalnya dipakai hanya untuk tidur rugi banget gitu loh. Ibu punya tips gak sih bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara ibadah, kemudian kuliah, juga aktivitas yang lain selama bulan puasa? Punya gak? Kalau tips ya, mungkin pertama itu harus luruskan niat ya Kang Aziz. Luruskan niat, betul. Luruskan niat. Segala sesuatu juga dilihat dari niatnya luruskan ya. niat bahwa memang Ramadan ini kalau dalam keseharian sama aja sih dengan hari-hari sebelumnya gitu kan. Cuman memang yang membedakan adalah kita harus bangun sahur gitu kan. Terus kegiatan kayak sekolah masuk lebih sekolahnya telat ya? Diundur biasanya ya. Ibu kalau di jadwal di UIK sendiri itu jadwalnya maju apa masuknya? Nanti kita akan ada pemotongan ya. Dipangkas gitu kan ya. Dipangkas gitu. Jadi artinya maksud saya apa ya tadi pertanyaan? Tipsnya. Tipsnya ya. Jadi setelah luruskan niat gitu kan ya. Niat. Satu, kemudian latih diri atau kita punya azam gitu ya. Azam bahwa setiap hari yang kita lalui ini bermanfaat. Azam itu bahasakan secara kita bertekad gitu bertekad. Ya. Kita bertekad gitu ya, bertekad bahwa jangan sampai kita melewatkan hari ini dengan kegiatan yang sia-sia. Baik. Tidur bukan sia-sia, tapi kalau misalnya memang letih sekali tidur boleh gitu kan ya. Wajar lah ya. Wajar gitu kan. Orang. Jadi tapi karena ini bulan datangnya setahun sekali, menurut saya manfaatkan setiap momennya itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif gitu. Baik. Jadi setelah kita niat, saya yakin Kang Aziz, ketika kita berniat, insya Allah akan mudahkan jalan kita. Baik. Kenapa? Karena kita sudah niat lillahi ta'ala gitu kan ya. Nah kita niatkan ya Allah hari ini saya pengen berpuasa mendapatkan pahala yang banyak misalnya. Jadi itu saya yakin Allah akan memudahkan kita untuk memberikan jalan untuk kita berbuat kebaikan. Misalnya minimum senyum sama temennya gitu ya ketika ketemu. Kadang kan kalau puasa itu bawaannya pengen ngomel mulu ya, marah, emosi gitu kan ya. Tapi bagaimana caranya kita ramah sama orang gitu kan. Kadang gak mau ngomong karena kalau ngomong mulutnya bau gitu kan. Ya gak juga gitu kan ya. Senyum aja kan cukup gitu. Jadi tipsnya itu satu, pertama niat luruskan karena Allah. Kemudian bertekad bahwa semua yang kita lakukan ini niatnya ibadah. Terus kemudian seolah-olah kita tidak akan menghadapi Ramadan yang akan datang. Jadi dengan begitu kita sungguh-sungguh puasanya. Kita menghindari segala hal yang bisa merusak pahala puasa. Bukan batal ya. Kalau batal kan udah jelas makan minum itu batal. Tapi mengurangi pahala puasanya. Ghibah segala macam itu kita kurangi gitu. Karena sayang aja udah capek-capek nggak makan, tapi ternyata pahalanya nggak dapet misalnya seperti itu. Tapi yang jelas tips yang paling penting itu adalah bagaimana kita menguatkan diri kita, minimum menguatkan diri dari segala godaan yang ada. Karena ketika kita berinteraksi sosial itu kan kita tidak bisa menghindari mungkin cekcok di luar gitu kan ya, atau ada kesalahpahaman gitu. Kata orang selama Ramadan setan dibelenggu, enggak juga gitu kan ya. Buktinya nanti juga akan banyak kejadian-kejadian yang mungkin disebabkan oleh setan gitu. Nempel, soalnya setannya udah nempel di sini. Gitu. Jadi pengendalian diri juga perlu sih Kak gitu ya. Pengendalian diri bahwa satu kita nahan diri nggak makan, kecuali apa itu namanya kalau tiba-tiba buka terus puasa lagi gitu kan. Ada istilahnya di Sunda itu cengcemen apa sih? Godin.
nggak, pokoknya dia makan buka gitu kan, diam-diam, habis itu ngakunya sama orang puasa. Nah, itu kan untuk pengendalian diri ya. Gitu. Oke. Itu tadi satu niat, kedua azam, ketiga pengendalian diri, yang keempat mungkin saya tambahin. Oke, boleh. Nah, cari aktivitas atau komunitas yang positif. Salah satunya adalah dengan bergabung ke Universitas Ibnu Holin Bogor. Ayo sini. Daftar ya, gitu, daftar. Oke. Ahmad, selain tadi ada LDK ya, ada kegiatan positif di masjid. Menurut Ahmad, penting nggak sih gitu puasa itu tadi punya target, kemudian punya jadwal yang harus kita tetapkan begitu. Menurut Ahmad gimana? Penting banget sih, apalagi kan waktu kuliah ya. Gimana caranya kita bisa mengatur waktu kan Bu ya. Kalau misalkan kita nggak punya target, otomatis ya kita ngejalanin hari ya kayaknya bingung mau ngerjain apa gitu. Kalau misalkan kita udah punya target nih, misalkan hari ini kita mau ngapain gitu. Terus yang kedua, tujuan dari kita ngelakuin kegiatan itu apa gitu, dampak ke kitanya apa. Jadi benar-benar kayak gimana caranya di Ramadan ini kita mengisi kegiatan-kegiatan dengan positif gitu. Kalau misalkan kita ngelihat, tapi kalau misalkan ngelihat dari sisi produktif gitu ya Bu, saya selalu kayak evaluasi sama diri sendiri gitu Bu. Gimana sih caranya supaya sehari-hari itu kita bisa produktif gitu Bu. Saya berpikir bahwasannya ketika kita produktif sehari-hari itu berawal dari kualitas tidur kita. Ya, kalau misalkan kualitas tidurnya udah bagus kan, kita misalkan udah ada habis taraweh kita langsung tidur, ada kegiatan-kegiatan yang gak bermanfaat kita langsung tidur, otomatis ya kita bisa qiyamul lail, bisa sholat subuh. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita malamnya aja banyak begadang, otomatis pertama sholat subuhnya ketinggalan, terus kita ngejalanin hari-hari pasti ngantuk gitu. Apalagi sekarang puasa gitu. Dan enaknya kalau di asrama ya, kalau ngantuk dibangunin, woi bangun. Ada gak yang bangun? Ada, musrifnya ada. Oh, ada musrifnya. Jadi nggak ada lagi sahur on the road tuh keliling-keliling yang dia begadang, terus habis sahur dia tidur lagi, nggak sholat. Baik, teman-teman Wika TV, perbincangannya menarik sebenarnya seputar Ramadan. Kalau Ramadan dan bulan puasa itu wah panjang sekali bisa diceritakan. Namun demikian waktu kita terbatas. Nah, saya ingin tanya terakhir ke Ibu terkait dengan tadi kan terkait dengan Ramadan, kemudian pengembangan diri, dan tentunya ada satu unit layanan bimbingan, apa Bu namanya? Unit layanan bimbingan dan konseling. Unit layanan dan bimbingan dan konseling. Nah, apa aja yang ditangani di unit itu? Oke, unit ini kita bersifat internal dan eksternal ya Kang Aziz. Baik. Internal itu kita melayani semua sivitas akademika UIK, baik dosen, tendik, staf, dan mahasiswa seperti itu. Kita juga memberikan peluang kepada eksternal untuk kalau misalnya memang memiliki mengalami permasalahan hidup atau ada kesulitan atau hambatan dalam hidupnya, juga kita bisa terima. Kita berikan layanan konseling gitu ya di ULBK. Dan kami juga memiliki layanan untuk beberapa tes kita tes bisa melakukan tes bakat minat, tes potensi akademik TPA, atau juga ada psikotes seperti itu. Dan itu bisa dari jenjang TK. Oh, dari TK. Bahkan TPA-nya juga bisa kita gunakan untuk lamar pekerjaan ya Kang Aziz. Oh, gitu kan. Jadi semuanya berizin, kita legal gitu kan, aman gitu, punya izin praktik. Oh gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang mau daftar di UIK tapi merasa masih bingung untuk menentukan prodi atau jenjang karir apa di masa depan, boleh mampir dulu ya ke ULBK. Boleh banget, karena kan di BK itu ada 4 bidang Kang Aziz. Ada penanganan bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar gitu. Jadi nggak melulu konseling itu berdasarkan pengalaman patah hati, curhat-curhatan gitu kan. Tapi ada juga ketika kita lihat ke bidang karir, di situ kita bantu untuk menjenjangkan. Dalam artian, nih anak potensinya kemana? Kita ikutin tes bakat minat sehingga terbentuk pola bahwa dia cocoknya kemana.
Nah, itu karir. Baik, Nah, baik. kalau misalnya bidang pribadi mungkin dia butuh peningkatan percaya diri. Kita latih untuk dia meningkat rasa percaya dirinya. Pun kalau misalnya belajar mungkin untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi kita bisa lihat dari gaya belajarnya dia seperti apa. Pokoknya kita usahakan bantu nih mahasiswa untuk keluar dari segala permasalahan hidup, baik di ke bidang 4 tersebut. Bahkan paling banyak juga kadang masalah keluarga. Oh, baru aja mau saya tanya, kira masalah terbanyak apa yang biasa ditangani? Masalah keluarga. Masalah keluarga gitu. Tapi kan kadang-kadang gini Bu, kalau ketika mau sih sebenarnya dalam hatinya pengen banget gue curhat, tapi takutnya masalahnya Nah, kebongkar ya kemana-mana. itu kalau kita sudah punya asas kerahasiaan gitu ya, kami konselor itu dilantik disumpah karena kita punya asas kerahasiaan. Baik. Nah, perlu mungkin hadirin yang nonton ini juga paham gitu ya, bahwa konseling itu bukan aib. Konseling bukan Ya, aib. karena kan memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ternyata kita dalam hidup ini punya masing-masing punya hambatan dalam hidup, gitu ya. Sama aja mungkin ya penyakit kayak penyakit fisik, penyakit psikis juga ya. Ya, Heeh. jadi ya ketika kita menyadari bahwa kita punya hambatan dalam hidup dan kita datang ke ahli atau membutuhkan pertolongan, itu adalah bentuk kita aware terhadap diri kita sendiri. Artinya oke. apa? Syarat sukses konseling itu cuma 2, Kang Aziz. Iya. Sadar dan mau. Sadar Dan dan mau. Dia sadar dia butuh bantuan orang lain dan dia mau dibantu untuk keluar dari masalah hidupnya. Oke. Gitu. Karena kebanyakan orang itu nggak sadar dia punya masalah, dibilang lo lagi punya masalah enggak gitu. Enggak. Padahal mukanya merengut terus I'm gitu kan. okay, I'm okay, gitu tapi kan. nangis ya. Nah, itu. Jadi konseling itu bukan aib ya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut gitu bahwa datang ke konselor untuk cerita, curhat segala macam itu adalah hal yang positif. Karena artinya apa? Kita peduli sama diri kita sendiri. Oke. Kita pengen sehat, kita pengen benar, kita pengen sembuh, maka kita datang ke ahlinya. Gitu. Sama kayak misalnya kita sakit apalah gitu kan, secara batuk kah atau apa, kita datang ke dokter gitu kan ya. Tapi ketika kita bicara soal psikis, mental, ya kita datang ke ahlinya. Karena kadang remaja-remaja kita ini suka ngeliatin IG gitu ya, medsos-medsos yang kadang membawa suasana mereka yang ternyata itu malah bikin mereka makin anxiety, makin cemas, makin overthinking, makin insecure karena terlalu banyak melihat hal-hal yang related sama mereka. Ternyata hidup gua nggak sendirian misalnya gitu kan ya, gue banyak temennya misalnya gitu. Oke. Gitu. Jadi memang ini sih edukasi ya bahwa konseling itu bukan aib. Jadi saya meyakinkan bahwa kita aman. Baik. Untuk melakukan konseling, ada azas kerahasiaan seperti itu pun. Kalaupun ada buku tamu yang harus diisi, kita menggunakan inisial gitu ya, tidak menyertakan nama asli gitu. Jadi memang itu bentuk rasa kita peduli sih sebenarnya sama diri kita, bahwa kita pengen sehat secara mental. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin konsultasi, baik itu mahasiswa dan maupun masyarakat umum, dapat melihat kontak yang ada di bawah mungkin ya. Ya, nanti akan ditampilkan. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk Ahmad sendiri, ini Ahmad boleh testimoni keunggulan UIK begitu dibanding dengan yang menurut Ahmad kampus yang lain tuh apa sih, dan kenapa teman-teman atau adik-adik kita harus masuk ke UIK? Ini langsung testimoni ya. Silakan. Ya, jadi di UIK tuh kita pertama suasananya Islami kuat banget. Oke. Islami, terus walaupun tadinya kamu pesantren. pesantren Oh, juga. pesantren. Tapi ada gak di teman kamu di pondok itu yang di luar dari pesantren bahkan umum? Ada. Ada. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fasilitas buat kita mengembangkan skill itu udah ada di Fasilitas UIK gitu. untuk mengembangkan skill. Ada berapa UKM sih yang ada di UIK tuh? Banyak suka. Oh, banyak. Ya, ada LDK, ada ASKI, ada PAWON, masih banyak sih. Oh, masih Ya. banyak lagi ya. Oke, terus? Terakhir pokoknya di UIK tuh banyak dosen-dosennya tuh kiai. Banyak dosen-dosennya kiai Kiai, ngambil Ustaz, berkahnya, ya. Masya Allah. Jadi kita bukan hanya belajar umum gitu, tapi kita ah. juga bisa dapat berkah dari dosen-dosen kita gitu. Oh. tapi sebenarnya umum ya, nggak cuma hanya dari pesantren begitu, semua orang bisa masuk UIK. Ibu sendiri gimana Bu? Silakan Bu, ajakan untuk masuk mungkin ke BKPI secara Iya, jelas ya. Saya akan mempromosikan BKPI gitu kan. Tapi kalau secara umum ya, UIK ini kalau yang saya lihat, memang tadi dikatakan oleh Ahmad itu kekuatan Islaminya tuh sudah terasa karena secara kalau orang-orang di kampus itu kan tridharma ya. Kalau
Kalau kita kan catur dharma. Ya. Satunya lagi? Satunya itu dakwah. Dakwah. Gitu kan. Nah, satu lagi itu dakwah dan dakwah ini berpeluang sekali untuk kita mendapatkan pahala gitu. Kan sampaikan kebenaran walaupun satu ayat gitu kan ya. Nah, jadi setiap orang yang ada di UIK ini sangat berpeluang nih untuk mendapatkan, bukan menjadi kiai, itu juga berpeluang sih gitu ya. Tapi berpeluang untuk diberikan kesempatan untuk menimba ilmu menimba pahala juga gitu kan ya. Jadi selain memang kita memang sudah Islami gitu, di fakultasnya pun prodinya juga bagus-bagus gitu kan ya. Semua prodi insya Allah baik gitu di UIK gitu kan ya. Tapi mungkin karena saya di BKPI gitu ya, otomatis saya akan mempromosikan BKPI gitu. Jadi, apa bu keunggulanmu? Keunggulan BKPI gitu ya. Nanti kalian akan ketemu sama saya. Gitu. Kalau seenggaknya bisa konseling gratis lah ya. Oh iya gitu. Saya bahkan dulu itu sampai mempersilahkan mahasiswa saya chat saya walaupun tengah malam, Kang Aziz. Karena kadang usia mereka ini insecure-nya tuh, overthinking-nya tuh tengah malam. Nggak bisa tidur, jam 12, jam 1 mereka resah, gundah gulana, nggak tahu mau cerita sama siapa gitu kan. Akhirnya mereka saya izinkan untuk chat ke saya jam berapapun itu, tapi dibalasnya keesokan harinya setelah saya bangun gitu kan. Jadi memang insya Allah kalau dosen BKPI kita semuanya care sama mahasiswa gitu ya. Kemudian lulusannya juga nanti insya Allah bisa jadi guru BK gitu kan ya. Terus yang terpenting sih ketika kalian lulus dari prodi BKPI itu tidak hanya untuk bisa diaplikasikan kepada banyak orang, tapi terutama untuk diri kita sendiri. Gitu. Karena tadi itu mereka datang dengan membawa sampah gitu kan ya, masalah beban hidup mereka. Harapan kami ketika mereka lulus, mereka sudah menjadi manusia dewasa yang baru. Dengan memaafkan masa lalu mereka, menyelesaikan unfinished business mereka dengan keluarganya, sehingga mereka siap untuk terjun ke lapangan, ke masyarakat dengan diri mereka yang baru gitu. Dengan pastinya ya, karena kami PI pendidikan Islam, kita selalu berlandaskan dengan syariat Islam seperti itu. Jadi memang harapannya lulusan dari BKPI ini selain bisa memberikan manfaat untuk banyak umat, tapi dia bisa memanfaatkan ilmunya itu untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Minimum jadi teman curhat untuk adik atau kakaknya di rumah. Gitu. Itu penting banget ya. Karena nggak semua orang tuh seneng Kak Aziz untuk dicurhati gitu. Iya, senangnya ngomong doang tapi nggak mau mendengar. Nah, gitu. Oke, menarik banget perbincangan kita seputar Ramadan dan juga tadi nyerempet ke, karena kalau tidak salah arti dari kata Ramadan itu adalah salah satunya adalah pembenahan diri ya, perbaikan diri begitu. Nah, begitu pula dengan pembahasan kita, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari semua ini dan selamat menjalankan puasa. Tentunya dari saya Aziz dan saya Ahmad Farizi dan Rere. Bu Rere. Ibu Rere. Ya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan ibrohnya dari perbincangan kita. Dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya. Dan tentunya puasa jangan dijadikan alasan untuk teman-teman untuk tidur-tiduran, tidak memanfaatkan apa-apa. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu mau melakukan apa dan bingung mau kemana, datang aja ke WIK ya. Di masjidnya bisa aktivitas 24 jam ya, dan juga bisa dapat takjil juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz undur pamit dan sampai bertemu di UIK Talk berikutnya di edisi ke-38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.